Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari kelas Sistem Informasi 403 dari Prodi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya di mata kuliah Business Intelligence pada proyek UAS ya, ujian akhir semester. Nah, di sini saya diminta untuk mencari sebuah jurnal yang nantinya akan saya review dan mempelajari kira-kira hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut seperti apa dan apa yang bisa kita ambil kesimpulan atau kita ambil referensi atau inspiring kita untuk membuat penelitian seperti itu juga. Nah, di sini saya telah mengambil analisis penerapan sistem pendukung keputusan terhadap seleksi penerima beasiswa atau BB, bantuan belajar mahasiswa ya, pada perguruan tinggi yang menggunakan metode Simple Additive Weight atau singkat SAW ya. Dalam jurnal ini mereka mengambil studi kasus yaitu pada Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar ya, yang ditulis oleh Anjarwanto bersama dengan Hamonangan Damai. Ini adalah link jurnal yang saya baca, dan ketika kita lihat jurnalnya, setelah saya membaca keseluruhan dari jurnal tersebut, saya mengambil beberapa poin. Yang pertama yaitu ada di latar belakang dari jurnal tersebut. Jadi untuk mendapatkan beasiswa, para siswa harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan antara lain ya, indeks prestasi akademik mereka, penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, ataupun jumlah tanggungan orang tua, semester, dan lain-lain. Jadi, pertama, dalam jurnal tersebut dibahas ya, masalah yang terjadi adalah jumlah kuota penerima beasiswa tidak sebanding dengan jumlah peminat beasiswa tersebut. Kurang. Karena apa? Karena saking banyaknya pendaftar yang mendaftar pada program tersebut. Nah, tetapi kuota yang disediakan oleh penyelenggara beasiswa tersebut tidak sebanding, tidak cukup. Maka dari itu perlu yang diadakan yang namanya seleksi, sekiranya mana mahasiswa yang lebih berhak untuk menerima beasiswa tersebut. Lalu yang kedua adalah banyaknya siswa yang belum memenuhi kriteria untuk menerima beasiswa. Ya, jadi terkadang ada beberapa orang mahasiswa ya yang dia tuh hanya ingin sekolah agar sekolahnya gratis, akhirnya dia daftar. Tapi usaha mereka sendiri tidak mencukupi atau memenuhi syarat pada kriteria tersebut. Lalu di sini kita akan merumuskan masalah ya. Yang pertama yaitu kesulitan untuk memilih siswa atau siswi yang terbaik, karena memang perlu dilakukan ya untuk menyeleksi supaya yang menerima beasiswa itu benar-benar yang seseorang yang layak untuk menerima beasiswa tersebut. Lalu juga dilakukan yang namanya pembuatan laporan penerima beasiswa. Seperti apa siswa mana saja yang akan daftar, yang akan terima pada penyelenggaraan beasiswa tersebut ya. Lalu kita juga akan nanti merancang sistem aplikasi yang cocok yang nantinya akan kita pergunakan dalam hal tersebut, tentunya dengan dibantu menggunakan metode-metode yang sudah disiapkan oleh mereka. Adapun tujuan penelitian mereka, ya, itu yang pertama, di sini ada beberapa, ada 3 tujuan. Yang pertama, mereka untuk menerapkan metode Simple Additive Weight tadi, yang digunakan sebagai proses seleksi calon pegawai dengan tepat dan akurat, ya, sehingga mereka dapat mengetahui kelayakan mahasiswa untuk menerima bantuan beasiswa. Yang kedua, di sini juga termasuk tujuannya yaitu untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan penyeleksian calon mahasiswa yang nantinya akan menerima beasiswa dengan metode SAW tadi ya, pada Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar. Lalu yang berikutnya, tujuan yang ketiga adalah menjelaskan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi proses seleksi calon mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa pada Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar. Ini adalah tujuan-tujuan
dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh penulisnya tadi ya, oleh tadi Anjarwanto dan H. Manangan Damini. Nah, apa saja sih yang mereka perlukan ketika mereka melakukan penelitian tersebut? Yang pertama, mereka di sini melakukan membutuhkan decision support system untuk analisis semua hal tersebut dan sekiranya akan membantu dalam penelitian mereka. Apa sih decision support system itu atau DSS ya? Jadi decision support system adalah sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Bagaimana? Ya, dengan cara mereka mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data yang relevan. DSS biasanya digunakan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan yang dalam mengevaluasi alternatif keputusan melalui model analisis yang mendalam dan berbasis data. Nah, sistem ini memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk database internal, termasuk juga database eksternal, dan seringkali dilengkapi dengan kemampuan analisis prediktif, simulasi, dan data mining untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik dan terinformasi. Di langkah yang pertama adalah mereka akan mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian mereka akan menyaringnya, dan setelah disaring mana yang paling penting, mana yang paling menonjol, mana yang paling baik, baru mereka akan menganalisis sekiranya mana yang akan pantas dan cocok atau relevan. Nah, decision support system sangat penting. Kenapa? Karena ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dengan cara mereka menyediakan analisis data yang mendalam dan berbasis fakta. Nah, sistem ini memungkinkan manajer atau si user tadi untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan secara lebih efektif dan mengurangi resiko kesalahan karena sudah ada data dan catatan-catatan yang mampu untuk mereka analisis sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan. Nah, ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, decision support system juga membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola dari data, itu dengan cara mereka memprediksi hasil dari keputusan yang diambil dan membuat strategi yang lebih terinformasi. Nah, dengan decision support system, biasanya keputusan bisa dibuat lebih cepat dan tepat. Nah, yang penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif itu bisa menjadi keadaan yang dinamis. Nah, dalam penelitian ini, si penulis tadi menggunakan metode simple additive weighting ya. Apa sih SAW ini? Di konsep dasar metode simple additive weighting ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, metode simple additive weighting ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X, biasa kita ini, ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision, multiple attribute decision making, atau disingkat MADM. Multiple attribute decision making ini sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Maka itu metode simple additive weighting ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan dengan atribut ya, dan bobot tiap atribut. Nah, rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Dengan kita menggunakan metode ini, mereka nanti akan dapat merancang sistem pendukung keputusan ya, dan dapat menganalisis proses bisnis yang mereka butuhkan. Berikutnya, ini adalah diagram perancangan dan sistem tersebut ya, yang mereka gunakan nanti untuk menyeleksi siswa yang layak untuk menerima beasiswa tadi ya. Pertamanya ada diagram alurnya ya, dimana user harus login terlebih dahulu, kemudian masukkan datanya mahasiswa dan
kriteria apa yang harus mereka capai, baru nanti akan dilakukan penilaian dan perhitungan. Kemudian nanti akan membuat aplikasi dan sistem akan menampilkan aplikasinya. Lalu akan dikirim lagi ke pengguna dan mereka akan menginput data mereka ya, data pengaju beasiswa. Lalu akan dikirim lagi ke sistem dan sistem akan mengumpulkan atau menampilkan form kriteria kira-kira seperti apa yang akan diterima untuk mendapatkan kriteria seperti apa yang akan bisa untuk meraih beasiswa tersebut. Lalu mereka akan si user tadi, pengguna tadi akan menginput data kriterianya dan akan dikirim lagi ke sistem, sehingga sistem akan menampilkan form penilaian. Lalu dilakukan lagi kepada user, ke calon penerima beasiswa, dan akan dikirim setelah semua validasi data selesai, data akan dikirim ke database ini. Dan juga penilaian diagram kelas ya, hampir sama, kurang lebih seperti yang tadi. Data-data yang akan dimasukkan kiranya apa saja dan kriterianya seperti apa, nanti akan dibantu. Ini adalah flowchart sistemnya. Jadi ketika program dimulai, mahasiswa akan mengisi dulu terlebih dahulu data mereka. Lalu kalau sudah benar, data sudah di-approve oleh sistem, maka data akan diproses menggunakan metode SAW tadi. Dan langsung output hasil akhir perakhiran. Nanti setelah hasil analisis keluar, maka secara otomatis sistem akan mencetak apakah student tersebut terima atau tidak. Dan ini hasil penelitian yang telah dilakukan di jurnal tadi. Dari perancangan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerima beasiswa pada Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar yang telah diselesaikan ini, ya, setelah mereka menghasilkan yang pertama, proses seleksi beasiswa pada Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar ini meliputi beberapa kriteria, yaitu pendapatan orang tua, jumlah tanggungan orang tua dan status orang tua, juga semester dan IPK. Ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa yang ingin mendaftar atau ingin menerima beasiswa dari Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar nih. Kemudian, penerapan metode SAW dalam proses seleksi calon penerima beasiswa dengan tepat dan akurat itu adalah dengan membangun sebuah sistem yang dapat melakukan proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang ketiga ya, aplikasi sistem pendukung keputusan penyeleksian calon penerima beasiswa pada Amik Tunas Bangsa Pematang Siantar dirancang dengan membuat rancangan input menggunakan bahasa pemrograman berbasis visual, membuat database sebagai media penyimpanan data yang diproses, dan membuat output berupa laporan. Jadi, seperti itu ya. Adapun ide atau saran yang bisa saya berikan, dan setelah atau di situ ya tertulis bahwa pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan lebih lanjut lagi dan menyempurnakan hasil dari penelitian ini sehingga nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Ada dua saran ya. Itu yang pertama, pada dasarnya penerapan sistem ini masih sangat sederhana dan tentunya dengan menambah beberapa fungsi pendukung lainnya seperti tampilan-tampilan pada form, pemberian animasi, dan yang lainnya itu diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dan efektivitas dari sistem. Nah, dalam penilaian ini juga belum dilengkapi dengan sebuah sistem keamanan dan diharapkan bagi user yang bersedia dan mampu dalam memperbaiki program sistem pendukung keputusan ini hendaknya dilakukan penambahan fitur keamanan seperti antivirus dan sebagainya. Sangat penting sekali hal tersebut ya, jangan sampai terlewatkan. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa menambah pengetahuan semua. Dan mungkin apabila masih banyak kesalahan dalam saya menjelaskan tadi, saya kembalikan kembali pada semuanya bahwa kita sini sama-sama belajar, jadi mohon koreksinya. Terima kasih kepada Bapak Ucuk atas segala bimbingan yang telah diberikan pada saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.